tonton sampai tuntas. Kembali lagi di program Populis Cek Fakta. Minggu ini tim Populis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa informasi hoax yang telah beredar di masyarakat. Setidaknya kami menemukan ada 5 informasi atau kabar hoax yang paling ramai dibicarakan minggu ini. Oh ya, sebelumnya kami ingin memberikan informasi bahwa program kami bertujuan untuk menguak fakta di balik informasi palsu atau hoax. Jadi pasti nonton sampai tuntas ya. Tokoh ini sering menjadi topik perbincangan hangat setelah dirinya resmi menjadi bakal calon presiden, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Nama Anies sering dicatut dalam narasi-narasi yang menyesatkan, seperti informasi yang satu ini. Lewat video YouTube yang diunggah pada 3 April 2023, menyebut Anies ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi usai DPRD menemukan kecurangan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Ini kalau diperhatikan ya, dari thumbnailnya udah mencurigakan, apalagi di bagian Aniesnya. Setelah kami telusuri, dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa Anies ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi. Narator dalam video tersebut membacakan artikel dari fifa.co.id yang berjudul DPRD DKI terima aduan ex-anggota TGUPP Anies diduga soal iuran apartemen yang tayang pada 28 Maret 2023. Artikel membahas keterangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang menerima aduan dari warga apartemen Taman Rasuna terkait perilaku buruk ex-TGUPP era Anies Noval Firman Yusrak. Dengan demikian, video dengan narasi Anies ditangkap Kejaksaan Tinggi usai DPRD menemukan kecurangan TGUPP adalah keliru. Faktanya tidak ada narasi terkait dalam pembahasan video. Lagian kalau ditangkap, emang masih bisa kesana kemari bikin IG story. Selanjutnya masih berkaitan dengan Anies nih. Ada video yang diunggah pada 2 April 2023 oleh sebuah kanal YouTube yang mengklaim bahwa Airlangga mundur dari kabinet Presiden Jokowi demi menangkan Anies di Pilpres 2024. Thumbnail video tersebut menuliskan JKW panik, Golkar nyatakan mundur dari kabinet, Airlangga tegaskan ingin fokus menangkan Anies di 2024. Lalu judulnya, fokus menangkan Anies Capres, Ketum Airlangga mundur dari kabinet JKW. Berita terbaru. Kemudian video tersebut kami telusuri, hasilnya kami tidak menemukan klaim seperti yang ada di judul dan thumbnail dalam video tersebut. Video membahas pengakuan politikus senior Partai Golkar, Yusuf Kalla, soal mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Narasi yang dibacakan sesuai dengan artikel merdeka.com yang berjudul JK akui usulkan nama cawapres ke Anies Baswedan, ini bocorannya, yang tayang pada 25 Maret 2023. Jadi, video dengan narasi Airlangga mundur dari kabinet Jokowi demi menangkan Anies di Pilpres 2024 adalah tidak benar. Berikutnya, seputar isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang sering dikaitkan dengan sejumlah pihak di pemerintahan. Salah satunya ada kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap transaksi gelap 300 triliun mengalir ke Presiden Jokowi. Kabar tersebut beredar melalui unggahan video oleh sebuah kanal YouTube yang diunggah pada 25 Maret 2023. Video tersebut berjudul Gempar Sore Ini, tanda tanya, transaksi 300 triliun mengalir pada Jokowi. Pengakuan Sri Mulyani kejutkan semua pihak. Kalau dilihat dari thumbnailnya sih nggak ada terkejut-kejutnya sih. Tim Populis telah menelusuri video tersebut, hasilnya kami tidak menemukan klaim terkait Sri Mulyani mengungkap transaksi gelap 300 triliun mengalir ke Jokowi. Video hanya membahas tanggapan pengamat politik Rocky Gerung terhadap laporan Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA terkait 39 pejabat Kemenku yang punya rangkap jabatan di tubuh BUMN. Narasi yang disampaikan sesuai dengan artikel sumatra.suara.com yang berjudul 39 pejabat Kemenku rangkap jabatan bikin rapor Sri Mulyani buruk. Rocky Gerung, Jokowi larang pamer tapi boleh korupsi, yang tayang pada 8 Maret 2023. Jadi jelas ya, video ini tidak benar. Faktanya tidak ada informasi valid yang menyatakan demikian. Nah, ini juga yang kemarin sempat ramai dibicarakan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster yang sempat menolak kehadiran timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ada video YouTube yang mengabarkan Presiden Jokowi mencopot Ganjar dan Iwayan Koster dari jabatannya karena menggagalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Video tersebut diunggah oleh sebuah kanal YouTube pada 30 Maret 2023. Kalau dilihat dari thumbnailnya sih, ini
agak niat daripada sebelum-sebelumnya ya guys. Video tersebut membahas seputar batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, termasuk keterangan resmi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dari Doha, Qatar. Berdasarkan hasil penelusuran kami, video dengan narasi Jokowi mencopot Ganjar dan Koster dari jabatannya karena menggagalkan Piala Dunia U20 adalah tidak benar. Pembahasan video tidak sesuai dengan narasi terkait. Terpantau hingga saat ini Ganjar dan Iwayan Koster tetap bekerja seperti biasanya. Yang terakhir, beredar kabar bahwa Arteria Dahlan dipecat dari partai karena mengancam Mahfud MD dan terbukti menghalangi penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TTPU. Kabar tersebut dibagikan melalui unggahan video YouTube pada 4 April 2023. Bunyi judul video tersebut, Arteria dipecat dari partai karena terbukti ancam Mahfud dan halangi penyidikan TPPU. Thumbnail video tersebut menyebut Arteria dipecat dari partai karena terbukti halangi penyidikan TPPU. Lalu video itu kami telusuri, kami tidak menemukan klaim terkait Arteria dipecat dari partai karena mengancam Mahfud dan terbukti menghalangi penyidikan tindak pidana pencucian uang. Narator dalam video hanya membacakan artikel dari aceh.tribunnews.com yang berjudul Video Tantang Mahfud MD Arteria Dahlan, saya tidak takut dipecat dari DPR RI yang tayang pada 3 April 2023. Artikel membahas soal respon Arteria terhadap Mahfud yang menuding dirinya menghalangi penyidikan transaksi mencurigakan di Kemenku. Ia mengatakan siap diproses hukum jika memang terbukti menghalangi penyidikan. Berdasarkan hasil penelusuran kami, video dengan narasi Arteria Dahlan dipecat dari partainya karena mengancam Mahfud dan menghalangi penyidikan adalah tidak benar. Saya ulangi, tidak benar. Faktanya tidak ada narasi terkait dalam pembahasan video tersebut. Oke, itulah beberapa informasi hoax yang ramai dibicarakan yang tim populis temukan minggu ini. Ingat, Sobat Populis, diharap lebih berhati-hati dalam menerima informasi supaya tidak dengan mudah termakan tipuan hoax, bahkan ikut menyebarkan hoax. Bersama Populis Lawan Hoax, sampai jumpa di Cek Fakta minggu depan.